Mahasiswa Islam merupakan organisasi Islam tertua di Indonesia. Himpunan Mahasiswa Islam berdiri pada tanggal 5 Februari 1947, bertepatan pada 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah. Lafran Pane mendirikan organisasi mahasiswa Islam ini di ibu kota perjuangan Republik Indonesia, yaitu di Yogyakarta. Didirikan dengan mengusung semangat keislaman dan keindonesiaan, HMI sampai saat ini telah melahirkan berbagai tokoh di negeri ini. Pada awal berdirinya HMI, Belanda ketika itu mulai mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Sebelum berdirinya HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, awal mulanya pada tahun 1946 telah terbentuk lebih dulu sebuah organisasi kemahasiswaan yang memiliki nama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta atau disingkat PMY, di mana anggotanya terdiri dari kumpulan mahasiswa 3 perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Islam, dan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang sekarang menjadi Universitas Gadjah Mada. Berdirinya organisasi Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta ternyata saat itu tidak efektif, sebab organisasi tersebut tidak serius dengan komitmen untuk kepentingan mahasiswa saat itu. Sehingga terjadi penumpukan aspirasi yang tidak tersalurkan dengan benar. Pada waktu itu, mahasiswa menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, sehingga ingin mendirikan organisasi sendiri yang terpisah dari PMY. Gagasan ingin membuat organisasi diprakarasai oleh seorang mahasiswa yang berada di Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Islam, sekarang menjadi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang bernama Lafran Pane. Pertama-tama, ia melakukan pembicaraan dengan rekannya mengenai ide untuk membentuk organisasi kemahasiswaan dengan aliran nilai-nilai keislaman. Setelah melakukan pembicaraan, sehingga dirasa mendapat cukup dukungan, Lafran Pane kemudian pada bulan November tahun 1946 mengadakan rapat dengan mengundang mahasiswa Islam yang berada di perguruan tinggi di Yogyakarta. Rapat ini akan membahas masalah pendirian organisasi baru. Rapat dihadiri oleh sekitar 30 orang mahasiswa yang merupakan anggota dari organisasi PMY dan Pemuda Islam Indonesia. Akan tetapi rapat yang sering digelar tersebut tidak menghasilkan apa-apa, sebab terdapat pertentangan dari pihak organisasi PMY. Selanjutnya, Lafran Pane mengadakan pertemuan secara mendadak pada tanggal 5 Februari tahun 1947 yang dipimpin oleh beliau sendiri, bertempat di ruang kuliah Sekolah Tinggi Islam dengan memakai jam kuliah Tafsir Husain Yahya yang berisi agenda pembentukan organisasi mahasiswa Islam. Dalam rapat tanggal 5 Februari 1947, Lafran Pane mengatakan bahwa hari tersebut adalah rapat untuk membentuk organisasi mahasiswa Islam karena semua persiapan yang dibutuhkan sudah beres. Sikap gerak cepat yang diambil ditujukan karena kebutuhan akan adanya organisasi Islam sudah sangat mendesak. Ada beberapa latar belakang pemikiran Lafran Pane untuk mendirikan HMI, di antaranya saat itu jika dilihat kehidupan mahasiswa yang beragama Islam ternyata masih belum paham dan mengamalkan ajaran agama Islam. Hal ini disebabkan karena sistem pendidikan yang ada dan kondisi masyarakat saat itu yang banyak terkena pengaruh aliran sosialis hingga komunis. Sehingga dianggap perlu mendirikan organisasi mahasiswa yang mengandung nilai-nilai keislaman. Kemudian, pada umumnya, organisasi mahasiswa memang harus memiliki kemampuan untuk mengikuti ide mahasiswa yang menginginkan inovasi dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu pemahaman dan penghayatan akan ajaran agama Islam saat itu. Sepanjang perjalanannya, organisasi HMI sudah memberikan kontribusi yang besar sejak awal berdirinya. Hal ini terlihat dari tekad awal yang tertuang dalam tujuan organisasi dicetuskan pada tahun 1947 telah dilakukan secara konsisten. Salah satu tekad besarnya yaitu mempertahankan Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Ku kibarkan dengan bangga bendera hijau hitam.
Profesor Lafran Pane memprakarsai berdirinya HMI. Dan tahun yang lalu telah kita tetapkan Profesor Lafran Pane sebagai pahlawan nasional. Memang beliau adalah pahlawan nasional yang memang sangat layak untuk kita berikan gelar untuk kepada beliau. Yang ketiga, tadi Bang Akbar menyampaikan mengenai masalah keislaman dan keindonesiaan. Inilah yang sejak lama saya kagumi dari kader-kader HMI dimanapun berada. Selain menghasilkan intelektual muda yang sangat banyak, mengenai keislaman, mengenai keindonesiaan betul-betul selalu dijunjung oleh kader-kader HMI.